Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda. Saya dari Fakultas Universitas Nasional, Prodi Manajemen. Kali ini kelompok saya akan membahas tentang ruang lingkup. Oke, di sini ada 6 kelompok. Saya sebutkan. Yang pertama ada Umi Sabela Putri, ada Dedeni Suwandi, ada Munajatullah, Indri Ayu Fajarianti, dengan saya Yuda Indrajana dan Astrid Ardana. Kita kelompok 1. Oke, pembahasan kita yaitu ruang lingkup. Apa itu ruang lingkup? Oke, kita bahas mengenai ruang lingkup. Ilmu psikolog, komunikasi dibangun berdasarkan berbagai teori yang berupaya menjelaskan bagaimana individu berinteraksi atau satu sama lainnya berdasarkan tinjauan psikologi. Kita bahas teori dalam psikolog komunikasi nih. Ada 3 teori. Teori perilaku, teori kognitif, dan teori biologis. Yang pertama kita bahas mengenai teori perilaku atau terencana atau TPB, Theory of Planned Behavior. Didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi-informasi yang mungkin baginya secara sistematis. Teori kognitif adalah teori yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Model ini lebih berorientasi pada studi bagaimana siswa belajar berpikir. Yang ketiga, teori biologis merupakan teori yang menjelaskan mengenai proses fisik penuaan yang meliputi perubahan fungsi dan struktur organ, pengembangan, panjang, usia, dan kematian. Ini berdasarkan Cristofalo dalam Stanley. Untuk next selanjutnya yaitu yang B, individu sebagai komunikator. Yang pertama, bagaimana sifat individu. Yang kedua, bagaimana individu berpikir dan mengetahui. Yang ketiga, bagaimana individu memandang dirinya. Yang keempat, bagaimana identitas individu ditentukan. Teori bagaimana individu berpikir dan bertindak dalam situasi komunikasi tertentu yaitu ada 2. Yang pertama teori sifat dan yang kedua ada teori kognitif. Untuk yang C yaitu sifat individu. Karakteristik individu yang dapat dibedakan dengan individu lainnya relatif tidak banyak berubah dalam cara berpikir, merasakan, bertingkah laku. Dan ada 3 kategori sifat komunikator. Apa aja sih 3 kategori itu? Yang pertama, sifat mementingkan diri sendiri. Yang kedua, sifat berdebat. Dan yang ketiga, sifat cemas. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang sifat komunikator. Pada sifat komunikator terdapat 3 poin. Yang pertama adalah sifat mementingkan diri sendiri. Contohnya adalah narsisme, yang biasanya menjadi pusat pembicaraan, merasa paling penting, tidak sensitif pada orang lain, dan tidak responsif. Selanjutnya, yang kedua, ada sifat berdebat, yang biasanya memiliki sifat percaya diri dan tegas. Namun, dalam sifat berdebat terdapat 2 sisi. Sisi yang baiknya yaitu saling belajar, mendapat pandangan dari pihak lain, meningkatkan kredibilitas, dan memperbaiki kemampuan komunikasi. Dan untuk sisi yang kurang baiknya yaitu kata-kata yang agresif dan bisa menyebabkan sikap permusuhan. Lalu yang terakhir atau yang ketiga ada sifat cemas. Contohnya communication anxiety yang mengakibatkan penghindaran sosial, kecemasan interaksi, dan cenderung memiliki sifat malu. Untuk slide ke-9 yaitu bagian D, faktor sifat. Model faktor sifat atau Diekman ada beberapa bagian diantaranya. Yang pertama, sifat neuroticisme. Kecenderungan merasakan emosi negatif dan perasaan tidak bahagia. Yang kedua, sifat ekstraversi atau kecenderungan untuk senang bergaul, menyukai kelompok lain, percaya diri dan berpikir optimis. Untuk yang ketiga, sifat terbuka. Sifat ini memiliki gaya imajinasi, perhatian pada perasaan, dan selalu berpikir bebas. Untuk yang keempat, sifat setuju atau bersimpati kepada orang lain, suka menolong,
dan selalu menjauhi konflik. Untuk yang kelima, sifat hati-hati. Sifat ini dia selalu disiplin, teratur, dan selalu menyelesaikan tugas dengan tuntas. Apakah sifat individu merupakan sifat keturunan? Sifat dan keturunan. Teori James Minkowski, pengaruh lingkungan atau proses belajar tidak berpengaruh besar terhadap pembentukan sifat seseorang. Sekitar 80% perbedaan sifat di antara individu manusia disebabkan secara biologis. Di sini ada 3 sifat utama. Yang pertama, ekstraversi atau melihat keluar. Keberadaan ekstraversi ini merupakan perilaku individu, khususnya kemampuan dalam menjalin hubungan dengan dunia luar. Yang kedua, neuroticisme atau sifat cemas. Secara ilmiah, neuroticisme adalah kecenderungan jangka panjang untuk berada dalam keadaan emosional yang negatif atau cemas. Untuk yang ketiga, psikotisisme, kurang kontrol terhadap diri sendiri. Untuk slide selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Yaitu sifat dan keturunan. James Minkowski menyimpulkan, kecemasan yang serius dalam berkomunikasi adalah karena faktor biologis. Faktor biologis ini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama BIS. Rangsangan yang dianggap negatif diproses pada bagian otak yang disebut sistem pencegahan tingkah laku atau Behavioral Inhibition System. Orang dengan BIS sangat aktif akan lebih mudah merasa cemas. Yang kedua yaitu ada BAS, sifat yang berlawanan dengan BIS. Behavioral Activation System atau sistem aktivasi tingkah laku, mendorong berbuat sesuatu yang disebabkan adanya penghargaan dan kompensasi. Dan selanjutnya ada faktor tingkah laku. Teori proses informasi menjelaskan bagaimana orang berpikir, mengatur, dan menyimpan informasi dan bagaimana proses yang membentuk tingkah laku. Beberapa teori dalam psikologi komunikasi. Yang pertama, teori atribusi atau attribution theory. Yang kedua, teori penilaian sosial atau disebut juga dengan social judgment theory. Yang ketiga yaitu ada teori kemungkinan elaborasi, yaitu atau disebut juga elaboration likelihood theory. Kemudian selanjutnya ada teori atribusi menurut Franz Heider. Pendorong orang memiliki tingkah laku tertentu itu yang pertama adanya penyebab situasional, yang kedua adanya pengaruh personal, yang ketiga memiliki kemampuan, keempat adanya usaha, kelima memiliki keinginan, keenam adanya perasaan, ketujuh rasa memiliki, 8 kewajiban, dan 9 adalah diperkenankan. Kemudian yang terakhir, kesalahan atribusi fundamental. Fundamental attribution error, kecenderungan menyalahkan orang lain sebagai penyebab terjadinya sesuatu. Contohnya, orang tidak lulus ujian, pasti mereka tidak belajar atau diri sendiri tidak lulus ujian soalnya sulit dan belum pernah diajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan saya Yuda Indrajana. Saya dari Fakultas Prodi Manajemen Universitas Nasional. Kita masih membahas mata kuliah Psikologi Komunikasi ya. Kali ini kita akan membahas self concept atau konsep diri. Konsep diri adalah cara dan sikap seseorang, individu dalam memandang dirinya sendiri. Pandangan atau perspektif diri meliputi aspek fisik maupun psikis, seperti mengenal karakteristik, tingkah laku dan perbuatannya, kemampuan dirinya, dan sebagainya. Tak hanya mencakup kekuatan dari individu itu saja, melainkan kelemahan dan kegagalan yang ada pada dirinya. Contoh, sebagai individu menganggap bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Itu akan membentuk self-concept ya, itu baik dalam diri kita atau positif pada diri kita sendiri. Namun sebaliknya, apabila individu menganggap bahwa dirinya tidak mampu atau dalam artian pesimis nih, akan terbentuk self concept yang
negatif pada dirinya sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munajatullah. Saya mahasiswa Universitas Nasional. Asal saya dari Brebes, Jawa Tengah. Alhamdulillah saat ini saya menempuh pendidikan di perguruan tinggi yaitu Universitas Nasional Jakarta Selatan, dan saat ini saya sudah semester 6. Dan insya Allah untuk semester depan saya sudah memasuki semester 7 untuk menyusun tugas akhir atau biasa kita kenal yaitu skripsi. Di video ini saya akan membahas masalah tentang konsep diri. Apa sih konsep diri itu? Konsep diri adalah cara pandang dan sikap seseorang terhadap diri sendiri. Jadi bagaimana sih kita itu memahami tentang karakter diri kita sendiri? Apakah karakter kita bagus atau tidak bagus, seperti itu. Kalau saya sendiri, alhamdulillah saya memiliki sikap diri yang positif. Di antaranya yaitu saya mudah menerima masukan dari orang lain. Jadi kalau ada teman-teman ataupun ada orang yang mau menegur saya, baik itu memberikan kritik, saran, saya akan tetap selalu menerima dan selalu lapang dada. Yang kedua, saya merasa yakin dengan kemampuan yang saya miliki. Salah satunya yaitu dengan saya mengikuti lomba-lomba karya tulis ilmiah yang kemudian saya tuangkan ide saya dalam bentuk tulisan. Yang ketiga ini, saya mempunyai konsep diri mudah menyesuaikan terhadap orang lain. Jadi saya juga bisa tahu karakter orang lain itu bagaimana dan karakter saya harus bagaimana. Jadi saya bisa menyesuaikan dengan diri saya sendiri. Yang keempat, selain itu saya juga mengetahui bagaimana sih karakter saya sendiri gitu. Ataupun saya juga memiliki suatu keinginan yang baik. Kalau saya memiliki keinginan, pasti akan selalu saya kerjakan. Walaupun sesibuk apapun, tetap pasti akan saya kerjakan. Itulah konsep diri yang saya miliki. Dan selama saya belajar teori psikologi komunikasi, alhamdulillah di situ saya banyak sekali belajar tentang bagaimana karakter diri sendiri, bagaimana memahami tentang karakter orang lain. Mungkin cukup sekian saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Yuswandi. Saya lahir di Kota Bogor tahun 1986. Yang berarti usia saya sekarang udah 36 tahun. Meskipun umur saya udah cukup dewasa, lebih dewasa lagi, bukan dewasa lagi, tapi saya tidak patah semangat untuk terus belajar dan belajar. Saat ini saya masih kuliah di Universitas Nasional, Prodi Manajemen, dan alhamdulillah udah memasuki semester 6. Jujur, kepribadian saya ini kurang percaya diri dalam segala hal, entah berkomunikasi atau bergaul sama teman-teman. Tapi saya juga gampang berteman, tapi saya menyesuaikan kepribadian yang ada di diri saya. Saya selalu memendam masalah dengan saya sendiri, dan artinya nggak pernah saya speak up ke teman-teman. Tapi kadang masalah itu juga tak pernah terselesaikan dengan baik. Tapi alhamdulillah setelah saya ngambil mata kuliah psikologi komunikasi ini, kurang percaya diri saya agak menurun. Saya agak lebih percaya diri lagi untuk bergaul sama teman-teman dan sebagainya. Psikologi komunikasi ini menurut saya sangat bagus sekali. Setelah saya baca materi-materinya, ini menurut saya bisa mengajarkan kita untuk bisa melakukan pemecahan masalah dengan baik. Di sini juga saya bisa belajar sifat kognitif yang dimiliki seseorang dan adanya berbagai persepsi, proses bahasa sampai dengan melakukan pemecahan masalah dengan baik. Demikian konsep diri saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Ayu Fajarianti dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep diri. Dapat disimpulkan, konsep diri adalah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Menurut saya, penilaian terhadap diri saya sendiri, saya adalah orang yang mudah bergaul dan ramah. Dan saya juga memiliki simpati yang tinggi terhadap orang lain. Contohnya, dalam hal melihat orang yang susah, pasti saya sangat berempati. Lalu, saya juga sangat mengedepankan sikap sopan dan santun terhadap orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua dari saya. Karena hal-hal dasar tersebut sangat menentukan branding dan pandangan orang lain terhadap saya. Siapa sih yang mau dipandang tidak baik oleh seseorang? Pasti semua tidak mau kan? Maka dari itu, saya selalu berusaha menjadi pribadi yang mau menerima pendapat orang lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang konsep diri saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Sebelah Putri. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2018. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep diri. Konsep diri adalah pandangan seseorang mengenai sikapnya terhadap dirinya sendiri. Pandangan tersebut bisa berupa fisik, karakteristik diri, dan juga motivasi diri. Nah, konsep diri yang saya miliki adalah saya tidak gampang putus asa, semangat saya tinggi, dan saya gampang berbaur dengan orang lain, dan saya juga suka menolong sesama manusia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asy Ardana, mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya ingin menyampaikan tentang konsep diri. Konsep diri sendiri itu menurut James F. Calhoun tahun 1995, pengertian self-concept atau konsep diri adalah gambaran mental individu yang terdiri dari pengetahuan tentang dirinya sendiri, pengharapan diri, dan penilaian terhadap diri sendiri. Jadi konsep diri ini menurut pribadi saya tentang diri saya adalah seseorang yang sangat simpati terhadap orang lain. Ketika orang lain mengalami kesenangan, kesedihan, kesusahan, saya bisa merasakannya secara pribadi. Kemudian juga saya adalah seseorang yang memiliki semangat yang tinggi. Kemudian saya adalah seseorang yang tidak mudah untuk berputus asa. Kemudian saya adalah seseorang yang sangat menyukai hal-hal baru dan mempelajari hal-hal baru. Sekian konsep diri dari saya. Terima kasih.